musafir yang sholat, kelihatannya manfaat. Apalagi kalau mereka sholat berjamaah di masjid ini setiap waktu. Nah, kalau mudaratnya ya kejadian seperti sekarang ini. Tapi benar juga kata Haji Sulam. Kemalingan itu kan tidak setiap hari. Sementara kepentingan musafir seperti tukang sayur. Belum. Si Robi begitu dia sadar, yang pertama sekali dipanggil adalah Rum. Coba Run, aduh tuh anak. Mak, emangnya Bang Robi tuh sempat pingsan ya? Dia pingsan, kasihan. Sampai dia harus dibius. Karena lukanya itu dalam banget. Ya kalau nggak dibius gitu kan berasa sakit nanti kalau dijahitnya. Untung aja, alhamdulillah selamat, semuanya jadi selamat sampai sekarang, ya Allah, mudah-mudahan. Alhamdulillah. Jauh lebih nikmat makan makanan sederhana seperti ini, tapi disuguhkan dengan penuh keikhlasan dan tanpa keangkuhan. Ngetin banget tuh orang. Pakai semua dipamerin lah. Pakai kawin perak lah. Ke Madrid lah. Tadinya gua mau ngomong, gua juga pernah ke Liverpool, Bayern Munchen. Abah sih pakai cerita waktu haji. Gimana Abah kagak mau direndahin? Dia tuh lebih bangga ngelihat Bangkok daripada Mekah atau Medina. Gua rasa Rasidi itu naik haji dibayari sama pemerintah. Kalau ngelihat mukanya yang butek itu, ya begitulah. Sekarang masa si Sulam. Gua yakin warga pada marah. Terus ngusir si Sulam keluar dari sini. Hah? Nah, misal kata si Sulam sudah pergi dari sini, kita aman, Tidak ada orang-orang dari keluarganya. Betul, Bah. Ubi juga kagak tenang. Dia tuh suka ngerongrong kita. Sejak naik haji, apalagi sekarang udah 2 kali. Orang-orang jadi kurang hormat sama kita, Bah. Tenang, Pada akhirnya, ntar ketahuan siapa yang harus dihormati di kampung ini, siapa yang keluar. Ya jelas si Sulam, Bah. Ngaku-ngaku pengusaha yang baik. Gak taunya adiknya bergaul sama preman. Bener beeng, itu namanya hukum karma. Nah, mulai sekarang nih, kita jaga kampung kita dari serangan preman-preman itu. Kita harus kompak, bersatu. Jadi warga pada adem, tentrem. Ya enggak? Benar. Tumben otak lu jernih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, haus ya. Aduh. Gimana mana? Ini ya? Lah, pakai batik. Tumben amat. Kayak pejabat aja pakai batik. Biasa, diundang makan siang sama anggota DPR. Gimana? Penggerebekan rumah Sulam sama keluarganya. Sudah dilakoni? Gerebek. Gerebek apaan? Kagak ada tuh yang gerebek-gerebek. Ustadz Zakaria sama Haji Sulam udah ngejelasin masalahnya sama kita. Udah clear semuanya. Nah, Gua nggak ngerti. Kenapa jadi begini? mau ngegerebek apaan, Pak Haji? Masalahnya aja udah kelar. Udah selesai. Lu kalau ngomong yang bener, ya. Tuh berita baru muncul, kok udah kelar? Cepet amat, kayak nonton bioskop. Nantu di TV, sampai seminggu. Lah, emang udah kelar, Bu Haji. Nih sekarang nih ya, atas saran Ustadz Zakaria, kita kudu ngedukung dan ngebela Haji Sulam sama keluarganya. Supaya preman-preman itu kagak datang balik lagi ke kampung kita ngacak-ngacak rumahnya Haji Sulam. Ya, kok jadi kebalik begitu, Bah? Gua juga jadi bingung nih. Sumber masalahnya dari dia, terutama si Robi yang suka bergaul sama preman. Emang kenyataannya gitu, Ji?
Oh, jadi lu sama Mali sama yang lainnya mau ngedukung keluarga si Sulam? Eh, maaf ya Ji, bukannya ya bagaimana. Ya kita sekarang mau ngedukung Haji Sulam. Ini kan demi kampung kita juga. Bener Ji. Yaudah Ji, kita berdua nih mau cabut ya. Assalamualaikum. Salam. Umi jadi bingung. Bah, kok jadi berbalik begitu? Umi curiga nih. Si Sulam pasti punya pegangan. Tahu tuh anak. Ustadz Zakaria datang. Kalau nggak habis jadi kita ngusir sama warga. Ro yakin pasti ada yang ngomporin. Sebenarnya salah kita tuh apa sih? Kalau kita mah cuma korban. Cuman mak yang Sulam prihatin nih sama warga kita sekarang nih. Kayaknya gampang banget disulut, gampang dibakar, gampang emosi. Udah nggak pernah mau pakai nih akal sehat kalau ngelakuin sesuatu. Tuh. Iya makanya Lam. Tuh. Lu mesti lebih hati-hati lagi sekarang dan kejadian yang kemarin itu. Ya. Emak nggak mau kita udah berantem sama preman, urusan-urusan sama preman tuh. Ini kan namanya cobaan, Mak. Kalau Allah sudah berkehendak, nggak ada yang bisa ngelak. Iya nggak? Ya soal itu sih Emak ngerti. Cuma ini sebagai pelajaran buat elu. Iya, Mak. Tapi feelingnya Roh nih, yang ngomporin itu Mulai deh. Gatel deh tuh mulut. Mulai deh. Gatel amat sih mulutnya. Paling digaruk sekarang. Nih. Nah, saya pakai plastik ramah lingkungan. Bukan plastik hitam, itu mah sampah. Betul Pak Haji, masih banyak tuh pedagang pakai plastik hitam. Padahal udah dikasih penyuluhan. Pak Haji. Hah? Pak Haji Mudin. Apaan? Pak Haji. Dokunya mana? Akhirnya Pak Haji lupa. Ah, bisa aja pantang silap nih. Ada apa nih? Ada apa? Itu Pak Haji. Apa? Anu Pak Haji, jam dinding sama speaker itu hilang loh Pak Haji. Umi! Umi! Apa, Bah? Tunggu, Abah mau ke masjid. Katanya jam hilang. Tuh, apa Umi bilang? Suka terima usulan si Sulam sih. Nah, sekarang akibatnya masjid nggak pernah dikunci. Udah, Mi, tungguin ya. Saya mau ke masjid dulu ya. Lah Ayo dah. iya, ntar hilang juga lagi Ayo dah. warung gue. Ada apa ya gue dipanggil? Urusan apa ya? Nah, ini gara-gara usulan orang yang sok kaya. Dulu-dulu masjid kagak pernah kecurian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini akibatnya. Jam dinding sama loudspeaker dicolong. Siapa tanggung jawab? Coba. Pak Haji ngomong ke saya. Ya siapa lagi? Yang ngusulin masjid kagak dikunci kan ente. Betul Pak Haji. Cuman kan usulan saya udah disetujuin sama para jamaah. Ya, tapi akibatnya jam dinding sama loudspeaker yang mahal dicolong. Gimana coba? Iya, tapi Pak Haji yang nyolong kan nggak tiap hari. Sementara para musafir tiap hari kan ada aja yang sholat. Saya ini kadang sedih loh Pak Haji. Kalau ngelihat para musafir ini cuma bisa sholatnya di emperan masjid. Jadi gimana Pak Ustadz? Apakah pintu masjid ini tetap kagak dikunci? Begini, kita harus melihat manfaat dan mudaratnya. Kalau melihat banyaknya musafir yang sholat, kelihatannya manfaat. Apalagi kalau mereka sholat berjamaah di masjid ini setiap waktu. Nah,
kalau mudaratnya ya kejadian seperti sekarang ini. Tapi benar juga kata Haji Sulam. Kemalingan itu kan tidak setiap hari. Sementara kepentingan musafir seperti tukang sayur,